kan tadi juga menyebutkan terkait dengan mungkin ada merek-merek yang apa namanya yang tidak diperbolehkan atau dilarang. Nah ini terkait dengan merek-merek yang diperbolehkan dalam itu yang bagaimana nih Pak? Mungkin Pak Daryadi bisa menjawab. Oh ya betul Bang Ali. Jadi memang mendaftarkan merek itu tidak boleh sembarangan karena bisa jadi merek itu akan ditolak. Jadi mendaftarkan merek yang ditolak tuh ibarat seperti kita tuh mengejar gebetan. Gebetan siapa? Jadi dua pilihan. Kakak Lisa nggak termasuk. Kalau merek itu ditolak, tapi itu ada dua pilihan. Yeah. Seperti mengejar gebetan. Yeah. Pertama, kita akan perjuangkan terus, atau kita cari yang lain. Laki-laki sejati kan gimana? Merek aja ditolak ya. Iya, merek aja ditolak. Dari itu. Nah, memang pasti ada yang harus cari yang lain karena itu pasti ditolak gitu kan. Itu pasti ditolak. Nah, ada beberapa kita pokoknya ada beberapa model merek yang akan ditolak. Pertama, yang terkait dengan bertentangan dengan ideologi negara kita. Pancasila ya. Pasti ditolak. Pasti ditolak. Misalnya bertentangan dengan nilai Pancasila pasti ditolak. Contohnya kita membuat merek yang tahu kan ada apa nama lambang Kalbarit. Ya. Itu pasti identik dengan komunis ya. Itu pasti ditolak. Komunis, Marxis, ya. itu kayak gitu-gitu itu pasti ditolak. Itu hindari gitu. Hindari. Terus apalagi lah sinis enggak ya sinis. Ya gitu. Terus bertentangan juga dengan undang-undang. Ya. Terus juga bertentangan juga dengan kesusilaan. Ya. Nah, kesusilaan itu macam-macam sih, misalkan gambar-gambar kita ya. membuat merek dengan kata-kata seksi. Oh, itu iya. kan itu pasti ditolak tuh, Ya. pasti ditolak. Kemudian bikini gitu kan, itu pasti ditolak. Karena itu lebih mengarah ke kesusilaan. Atau membuat merek-merek yang ada ke arah-arah kelamin misalnya gitu kan, itu meskipun ya itu juga pasti ditolak tuh, itu pasti ditolak. Ya sebenarnya masih banyak sih, misalnya kita juga nggak boleh membuat merek pakai nama orang-orang yang sudah terkenal gitu kan. Memang sudah ada gitu. Misalnya siapa ya yang terkenal ya? Kalau udah kesini di Andara ada Bang Raffi Ahmad gitu ya. Baca Bang Raffi Ahmad. Kalau nggak izin Bang Raffi itu pasti ditolak. Itu atau bisa dituntut sama Raffi Ahmad gitu kan. Tapi kan gini Pak, terkait dengan misalkan nama itu kan mungkin banyak yang sama ya. Satu Rojak, banyak Ali kan, banyak Ahmad, itu gimana tuh? Tadi kan ketentuannya orang yang terkenal. Yeah. Kalau musik kan tercelai Bang Rojak, saya kira nggak ada yang Lagi terkenal ini dibilang viral. Ini enggak sebetulnya udah viral. Bisa Masuk medsos. Artinya sebenarnya itu memang tidak langsung katakanlah nggak langsung ditolak, tapi kemungkinan sih akan dituntut oleh yang bersangkutan. Kalau dia dengan pasal oleh Bang Abdul Rojak sih sangat kecil ya kemungkinan akan dituntut. Karena dia mungkin saya di Bekasi kan, di ujung sana Bang Rojak siapa gitu ya. Tapi Raffi Ahmad pasti orang tahu atau warung Tegal Jokowi gitu kan, itu kan orang terkenal tuh. Kalau kita izin yang bersangkutan boleh lah, sebenarnya udah ada izinnya itu bisa diterima. Nah pasti nanti hitung-hitungnya gimana ya, ada royalti dan sebagainya biasanya gitu kan, kayak gitu. Terus beberapa merek lain misalkan kita membuat nama ada terkait dengan ada indikasi tas geografis, misalkan ada kopi gayo gitu kan, itu kalau nggak ada izin dari kopi sananya kemungkinan ditolak ya, kemungkinan ditolak tuh. Beberapa hal lagi juga yang merek-merek yang mirip gitu, baik mirip keseluruhan, kalau keseluruhan udah pasti lah ya, udah pasti ditolak ya, ataupun yang mirip, misalkan ada atau McDonald ya, gambar gini-gini. Terus satu kita membuat Wak Hasan gitu ya, kayak gini-gini juga, itu ditolak, kemudian ditolak. Karena mengambil simbol ya, apa? Ya kemiripan. Gambar kemiripan itu enggak lah, tadi kan McDonald sama Wak Hasan gitu kayak gini-gini kan. Gue kebalik ya. Itu perlu ditolak. Nah, itu masih banyak yang lainnya sih. Misalkan kita bikin merek ganja Aceh itu kan udah jelas kan? Itu ilegal, pengen dipakai merek lagi gitu kan. Atau
misalnya kita punya produk jus tapi mereknya jus, kan? Itu kan rasanya kan, Iya. apa jenis barang itu nggak boleh tuh, Iya. nggak boleh tuh. Atau rasanya kita punya produk gula, Manis gitu. tapi mereknya manis, Iya. itu rasanya itu juga ditolak tuh. Nah, pokoknya bikin aja merek yang lain yang kayaknya nggak ada hubungannya dengan barangnya deh, gitu, dengan barangnya. Kayak gitu-gitu sih. Bisa juga tadi kan pedoman dari Pak Ustadz Brojak kan menyampaikan melihat dulu ketika mendaftarkan mereknya, melihat Iya. dulu di apa namanya nama merek ya, jadi bisa tahu oh ini sudah ada mereknya. Iya, teman-teman betul tuh. Iya. Yang ke Pangkalan data. Itu Iya, melihat iya. merek-merek yang Terkait gini, misalnya gini, memang bukan dia nggak sadar, dia sadar, cuma dia membelokkan merek itu yang sudah terkenal, tapi mungkin merubah satu namanya, kayak mendompleng gitu ya. Jadi kalau kan ketika mendompleng ketenarannya ya? ketenarannya itu salah satunya itu biar orang secara kasat mata sama ya, padahal ada bedanya di situ gitu. Nah itu gimana tuh? ya nggak boleh. Misalkan kita akan mendompleng nama tertentu kan, warung makan Facebook gitu kan. Iya. Facebook itu terkenal kan, itu ditolak kayak gitu kan, mendompleng nama udah terkenal. Pasti ya. Itu Tapi tolak kayak tuh. kasusnya Miss Glow sama Bensu itu ya, Bensu kan jadi mirip-mirip namanya kan. Iya. Lagi sengketa. Sengketa juga. Iya, sengketa. Nah ini menarik nih terkait sengketa nih. Tapi kan belum selesai kayaknya. Oh belum. Masih panjang 3 jam Masih lagi. panjang. Jadi masih ya. Mungkin itu dulu ya, nanti kita tambahin sebenarnya masih sih beberapa hal masih ada sih ya, tapi memang penting tadi kan mengecek di pangkalan data, terus daripada capek-capek udah bikin Iya. desainnya Cek dulu ya. kemudian ditolak juga, terus kan sayang gitu kan, ditolak juga. Bisa kan mirip-mirip doang nih kan, ada kan kalau ada logo nih kan BCA sampingnya kan ada gambar daun-daunnya itu, ambil daun-daunnya juga udah nggak boleh itu, Udah. karena Iya. pasti nanti di KI itu di DJKI itu kebaca. Kebaca ya. Nah, pokoknya harus bikin merek yang memang nggak sama lah ya tadi ya. Walaupun Sama tapi nggak tahu sebagian gitu ya. walaupun sebagian, Iya. pasti baca. Pokoknya yang nggak sama tidak perlu dicek dulu tadi di pangkalan data itu. Oke. Seperti itu sih kira-kira Bang Ali. Nah, Gitu ya. nih Bang Ali, Iya. aku Nyambung. nyambung ini Iya, gini. oke. Kan Pak Yadi bilang gula dikasih merek manis pasti ditolak. Iya. Ini sama halnya kenapa aku nolak Pak Yadi. Oh. Aku mereknya bisa, dia Iya. panggil aku manis. Jadi itu salah satunya. Iya, benar. Jawab dong Pak. Tapi istri dulu. Oh iya. Coba bercanda ya. Bu, tolong ya Bu, diikat ini. Oke, menarik sekali nih bahan kita sahabat belajar terkait dengan merek nih kan. Kemudian terkait dengan sekretanya nih Mbak Lisa nih. Kakak Lisa, saya biasa manggil Mbak Lisa nih. Kakak Lisa. Kalau di Rocky itu guru kekayaan intelektual sebutnya kakak ya. Kakak ya. Kakak Lisa terkait dengan sengketa merek yang banyak terjadi ini solusinya gimana nih? Ya, jadi tadi seperti Pak Rojak bilang, kalau kita mau mendaftarkan merek, cek dulu tuh di portal DJKI yang ada di websitenya. Ini merek yang mau kita daftarkan sudah ada belum sih gitu kan? Kalau misalnya udah ada ya jangan kita daftarin. Terus kalau misalnya kita mau mendaftarkan merek, lihat dulu ada indikasi melawan ideologi negara nggak, pornografi nggak, asusila nggak. Kalau ada ya buat apa kita daftarkan? Orang udah pasti Jelas ya. tolak ya nggak? Iya. Kita kan mau punya merek yang kreatif, yang bagus, yang diingat masyarakat ya, Betul. dan yang akhirnya diterima kan, Iya. nggak ditolak ya kan. Tapi nanti kalau misalnya terkait tadi sengketa ya, kalau memang ada sengketa seperti itu, sengketa merek misalnya, untuk kita mengajukan gugatan perdata, masyarakat bisa mengajukan gugatan perdata ke pengadilan niaga. Atau kalau ada indikasi itu pidana, misalnya ada yang mendompleng merek yang sudah terkenal gitu kan, dia menggunakan merek itu, mencuri merek itulah ya, padahal tanpa izin yang punya merek gitu. Atas delik aduan bisa dilaporkan ke kepolisian pidana. Nah, bisa juga ke petun kalau apa, untuk terkait gugatan penghapusan merek berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM. Itu kan sudah masuknya keputusan pejabat ya, Iya. masuknya ke TUN. PTUN. PTUN kayak gitu sih sengketanya. Tapi ya biar nggak terjadi sengketa ya tadi, sebelum kita mengajukan merek atau sebelum kita menempelkan nama di usaha kita ya, usaha jasa ataupun barang, ya kita riset dulu lah gitu ya kan, jangan sampai melakukan pelanggaran hukum. Iya. Kayak gitu.
berarti udah capek-capek ditolak ya. Betul, Udah ditolak. capek-capek desain telak ya gitu ya. Selain udah capek-capek ditolak, udah capek-capek atau kita tujuannya mau dapat banyak keuntungan gitu Iya. kan, malah Digugat. digugat kayak gitu. Tapi kalau nggak salah di DJKI juga ada ini kan apa penyidik gitu ya. Iya kan ya? PPS. Ya, jadi PPSKI bisa juga kalau nggak langsung ke polisi dia juga Melalui. di permohon di apa namanya di DJKI itu. Iya. Nanti akan dipanggil kedua belah pihak. Jadi artinya penyelesaian ini lewat melalui DJKI terlebih dahulu ya. Ya kalau mau kayak gitu boleh, Iya. atau kalau mau ke polisi boleh. Kalau ke DJKI biasanya sih nanti kedua belah pihak akan dipanggil. Di sana ada mediatornya gitu, ada mediatornya untuk dipertemukan gitu, untuk diselesaikan secara mediasi gitu, secara mediasi. Kalau di DJKI seperti itu, bisa ada mediatornya, nanti di sana ada penyidiknya juga. Nanti terus kemudian hasil mediasinya seperti apa kan, kita lihat ya kan. Kalau misalnya nggak bisa diselesaikan secara mediasi, ya mungkin penyelesaian Upaya hukum ya. kan Pengadilan. di pengadilan niaga ataupun polisi. Seperti itu sih, jadi pilihan kalau memungkinkan mau ke DJKI dulu boleh gitu kan, boleh, nanti akan dimediasi gitu oleh mediator dari DJKI. Arbitrase melalui itu ya. Ya. Di luar itu. Ya, seperti itu. Arbitrase. Kalau yang gratis yang ini ya, yang Di luar Pak. luar negeri ya? Enggak. Bukan ya? Karena ada yang advok, ada yang Seperti itu. Bisa beberapa pilihan sih kalau untuk sengketa. Iya, Penyelesaian sengketa. tapi daripada kita kena sengketa ya nggak sih, bener nggak riset dulu aja sih masyarakat. Iya. Jadi kita cerdas hukum. Nah, Bang Ali bagus nih mengadakan kegiatan ini untuk sosialisasi kepada masyarakat ya, Iya. agar lebih mengenal lagi merek dan Iya. cara mendaftarkannya, terus gimana supaya nggak digugat ya. Iya. Ini bukan salah satu tugas penyuluh hukum ya. Betul. Untuk memberikan ya mungkin pengetahuan, kemudian kesadaran hukum masyarakat ya. Iya. Terkait dengan merek lain kan. Penting banget. Oke Pak Ustadz Rojak, ini terkait dengan pendaftaran merek ini seperti apa nih? Gimana nih caranya nih? Caranya sangat mudah tadi ya, saya udah terangin yang di awal. Informasinya tadi buka laman DJKI, nanti di situ ada permohonan, dibuka di situ ada pilihan merek. Dan kalau mau informasi lebih lanjut lagi, bisa ke call center DJKI di 152, ya. Nanti diperjelas lagi di call center 152 atau live chat DJKI Go ID, ya, atau di email halo@djki Go ID. Itu aja untuk mempermudah masyarakat Terkait pendaftaran online ya. online, karena udah nggak ada offline lagi, semua udah melalui online. Iya. Untuk Kemudian mempermudah masyarakat. ini sahabat pembelajar, ketika kita melakukan pendaftaran merek, ini kan pasti ada masa berlakunya ya. Iya. Mungkin Kakak Isa bisa menjawab ini, masa berlaku pendaftaran merek itu gimana? Masa berlakunya? Ya, jadi setelah kita mendaftarkan dan disetujui, itu masa berlaku mereknya itu 10 tahun. 10 tahun. Betul, jadi setiap 10 tahun sekali pemilik hak mereknya itu harus mendaftarkan kembali. Kayak daftar ulang gitu. Betul. Jadi kalau tidak mendaftarkan ya berarti kan hilang ya. Itu gitu. Jadi perusahaan-perusahaan besar juga itu rutin mereka mendaftarkan setiap Jadi 10 berlakunya tahun sekali. 10 tahun Betul. sejak pendaftaran. Iya, Setelah sejak masa disetujui itu ya, kan. setelah disetujui. Setelah 10 tahun habis, perpanjang lagi pendaftarannya. Betul. Gitu. Betul. Jadi memperpanjang aja ya. Panjang terus. Memang Iya. kalau memang masih ingin digunakan merek Iya. tersebut, daftarkan kembali Daftarkan 10 tahun, kembali. setiap 10 tahun berkala seperti itu. Pak. Oke, itu sahabat pembelajar. Jadi ketika kita memiliki sebuah merek di data kita, maka merek produk yang kita buat itu daftarkan, kemudian masa berlakunya 10 tahun dan setelah 10 tahun diperpanjang. Gitu ya. Betul, betul. Kemudian ini tadi Pak dari Adi nih menarik sekali nih terkait dengan tadi merek-merek yang dilarang. Nah ini selain yang tadi dijelaskan itu masih ada lagi nggak yang dilarang atau yang mungkin apa sih yang kemungkinan besar bisa ditolak gitu? Ya, jadi merek yang ada unsur menyesatkan dari produk itu juga akan ditolak. Misalkan apa ya? Misalnya tidak sesuai dengan produknya, keterangannya ya, misalkan teh obat kuat gitu ya, kan bisa jadi itu menyesatkan gitu kan, padahal bukan kan, teh aja gitu kan, seperti itu kan, itu menyesatkan. Nah, seperti itu. Nah,
sebenarnya ada tipnya, tip agar memungkinkan diterima gitu kan, Iya. terima. Jadi intinya tuh tipnya ya, misalnya kita membuat produk kecap nih, kan ada kecap Bango. Iya. Ya sudah, yang jangan terkait dengan nama kecapnya gitu kan. Iya. Merek apa ya terserah, produknya apa, ya mereknya apa, kecap Bango. Terus kemudian ada kacang ya, kan kacang mereknya Garuda. Iya. Ya kan nggak terkait sama sekali kan, boleh gitu ya. Nah, yang kayak gitu-gitu, yang tipnya agar memungkinkan itu diterima ya di DJKI untuk didaftarkan. Tapi kalau yang informasi seperti tadi kan yang menyesatkan, nggak sesuai dengan ini dan nggak jelas ya, atau misalkan mereknya panjang banget nih, panjang banget kayak puisi gitu ya, mungkin nggak akan diterima gitu. Iya. Nah ini baca puisi, kampanye apa? Iya, gitu kan, mereka kan bingung gitu kan. Panjang bener gitu. Iya. Itu salah satunya ya tipsnya. Iya, ya. tipsnya tadi tuh. Pokoknya produknya apa, mereknya apa. Misalkan air mineral, aku ya boleh disebut ya kan, nggak ada hubungannya kan, Iya, ya betul. boleh kan. Ya, terus seperti itu dan yang lain-lain kan sampai ya sampai akhirnya merek itu jadi bikin aja produk itu. Iya. Ya, seperti itu. Nah, seperti tadi jangan yang udah produknya jus, mereknya jus, Iya. pasti ditolak gitu kan. Pasti ditolak, Misalnya gula, terus mereknya manis gitu kan. Terus Udah tahu ya, padahal udah tahu kalau bukan manis ya. kalau misalnya produknya Kopi Lisa, pahit. produknya Lisa, Iya. terus manis, Iya. gitu ditolak juga kan, Juga, ya. karena sesuai dengan orangnya. Jadi masih ada harapan diterima Mas ya? Masih ada juga. Masih ada harapan diterima Ya, ya? kayaknya seperti itu namanya ya. Itu ya tipsnya ya. Iya. Ya mungkin dari Kakak Lisa nih ada tips nggak biar pendaftaran mereknya diterima selain yang disampaikan tadi Pak Dayani? Ini sekalian closing statement aja gitu. Oh boleh boleh ya ya sekalian ya karena Iya. memang waktunya udah siang juga nih ya. Oh, gitu. Waktu jam makan siang kayaknya. Oke siap. Silakan Mbak Kakak Lisa sekalian apa namanya memberikan ya semacam kesimpulan lah dari yang disampaikan tema kita pada pagi ini. Ya, tadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, untuk sobat pembelajar, jangan ragu untuk mendaftarkan merek kalian karena kalian akan mendapatkan hak ekonomi dan juga hak moral kalian. Jadi sebelum mendaftarkan merek juga perlu untuk apa? Untuk riset dulu. Oh iya, cek dulu ya. Betul. Bikin merek kalian sekreatif mungkin, tapi jangan mencuri merek orang lain dan jangan melanggar hukum. Betul. Gitu aja. Iya. Kemudian Pak sudah jadi silakan Pak sebagai penutup nih untuk sahabat pembelajarnya. Apa Iya. poin penting yang bisa disampaikan nih? Ya, jadi betul kembali harus kalau kita biar nggak capek-capek bikin merek, tadi cek ya yang di pangkalan data kembali ya. Pangkalan data, ya. Pangkalan data. Terus baca undang-undang lah, undang-undang Nah, merek tuh baca merek, iya. merek di situ juga ada beberapa pasal yang apa merek itu ditolak tuh atau tidak diterima itu. Seperti itu kira-kira tipnya sih Bang Ali, baca undang-undangnya, terus kemudian cek di DSKI ada namanya pangkalan data biar nggak capek-capek nanti ditolak. Jadi seperti yang sebelumnya saya sampaikan, seperti mengejar gebetan gitu kan, Iya. mau diperjuangkan atau dicari yang lain. Kalau udah pasti ditolak, ya cari Iya. yang lain aja deh. Lisa kita Kakak Lisa gimana ini kan? Jangan global. Bu, nih Bu. Jadi terakhir nih, jangan lupa setelah video ini tayang, Iya. kita boleh lah kita minta permennya, pertanyaan dan komennya di grup. Iya, pasti. Iya. Oke, ada lagi Pak? Cukup. Cukup ya. Nanti kemudian dari Pak Ustadz Abdul Rojak, silakan Pak. Kesimpulannya, poin-poin apa yang paling penting bisa disampaikan oleh kepada sahabat penyuluh hukum nih, Ya. sahabat pembelajar juga. Kepada masyarakat, jangan ragu untuk mendaftarkan mereknya. Itu sangat mudah sekali. Sekarang sudah menggunakan iProland secara online Iya. di laman DJKI ya, gunakan itu karena itu dapat menghasilkan pertambahan apa tadi itu income ya buat itu Nilai ekonomis ya. nilai ekonomis buat masyarakat. Itu sangat mudah sekali. Daftarkan ke laman djki.go.id. Nah, itu di situ nanti ada panduannya. Itu saja dari saya, terima kasih.
Oke, cukup Kakak Lisa, Pak Sudaryadi. Ya, Masih makasih. ada yang mau disampaikan? Satu lagi, Sahabat satu lagi. Oh, silakan, sahabat pembelajar. Kita juga mengucapkan terima kasih banget nih untuk Pak Ali. Oh iya, Studio iya, Hukum iya. BPSDM ya, Siap, kolaborasi siap, dengan makasih kami nih. Studio Hukum BPHN. Sama-sama. Sekali lagi atas waktu dan kesempatannya, kita bisa sama-sama sosialisasi mengenai hukum merek. Iya. Semoga kita bisa ketemu lagi ya. Semoga lagi ya, Pasti Pasti aja, jangan hanya ini aja ya Bang Arya. Karena ini kan Iya. terkait dengan kekayaan intelektual ini kan banyak ya. Betul, Namanya betul. Masih ada 8 kita, ya. ya kan tadi ada paten belum. Ini Betul. baru merek, masih banyak lagi yang akan Betul, betul. dibahas oleh teman-teman Oke. penyuluh hukum dari BPHN. Baik, kita tutup ya Pak. Siap. Oke, siap. Terima kasih. Baik sahabat pembelajar, demikian bincang penyuluh hukum kita pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber kita, rekan-rekan penyuluh hukum dari BPHN bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar.